Nah sebaliknya, kalau ada perbuatan buruk, dan misal, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada seseorang muslim atau muslimah, dia terbiasa dengan satu pelanggaran agama. Misal dia sering bohong, atau dia masih melihat yang haram, atau mendengar yang haram, atau menjama yang haram, apa saja, maka itu dia tinggal mencari tahu tentang ancaman. Ya, ancaman daripada dosa yang sedang dia lakukan. Sama tadi caranya, searching saja di Google tentang masalah bahaya dusta misalnya, atau bahaya menipu, bahaya gosip, bahaya fitnah, bahaya mencaci maki, misal bahaya mencuri, bahaya berzina, bahaya riba, bahaya durhaka sama orang tua, atau ancamannya. Kalau mau visual atau audio bisa ke media-media tadi sudah kami sebutkan yang sudah tidak asing buat kita di masa ini. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, misalnya kita cari, maka kita akan temukan banyak sekali. Nah nanti dari amal yang kita ingin kerjakan tadi, kalau kita tahu apa yang kita dapatkan, kita bisa konsisten menjaganya dan selalu mengejar keutamaannya, dan dari dosa kita akan tinggalkan karena ada ancamannya. Nah sekarang Syekh Jibrin akan masuk kepada poin yang kedua, tentang hal-hal yang dilarang berikut ancamannya. Ya, sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahan tersebut, ataupun kalau kita terjerumus segera kita bertobat dan meninggalkannya. Karena semua perbuatan dosa ini, ibu sekalian, ada konsekuensi hukuman. Ya, tidak ada larangan yang tidak ada konsekuensi hukuman. Tentu kadar berat ringannya tergantung daripada perbuatan kita, gitu kan? Ada orang mungkin yang berbuat ya ringan dari dosa-dosa ringan, tapi tetap aja konsekuensi hukumnya ada. Ya. Makin berat dia melakukan pelanggaran, maka makin berat hukuman yang bisa datang. Nah seperti itulah kurang lebih gambarannya. Ya. Baik, di dalam mukaddimah, itu tadi mukaddimah, beliau menyinggung masalah itu. Ya. Dan tujuannya agar bagaimana mensucikan jiwa-jiwa kita dari pelanggaran-pelanggaran agama ini, sehingga kita selalu berada di atas level keimanan yang baik, sibuk dengan amal soleh sampai yang merupakan tujuan kita diciptakan sampai ajal datang, dan akhirnya kita bahagia dunia, bahagia di akhirat. Jadi ibaratnya ibu-ibu perlu, ini contoh rasional supaya bisa mudah difahami, ibaratnya kita seperti kalau kerja di satu perusahaan, kita menjadi seorang staf yang berprestasi, selalu ikutin peraturan perusahaan, mengerjakan pekerjaan dengan baik dan maksimal, maka kita akan terima gaji dan bonusnya, kan gitu. Nah seperti itu orang yang soleh dan solehah, dia patuh sama Allah, dia akan dapat segala macam fasilitas. Ya. Begitu juga orang yang kalau jadi staf tapi dipelanggar, dia suka melanggar, ugal-ugalan, malas kerjain pekerjaan, telat, atau misalnya dia tidak tepat janji. Kemudian lebih parah lagi kalau dia melakukan kriminal, seperti misalnya manipulasi data, mencuri dan segala macam, maka itu akan tergantung kadar pelanggaran dia, maka akan ada hukuman. Minimal SP1, SP2 misalnya surat peringatan ya. Kalau sudah SP3 peringatan terakhir, maka terakhirnya di PHK. Nah seperti itulah. Ya, dia juga akan merusak nama baiknya, dia akan sulit diterima di perusahaan lain, akan kehilangan sumber pendapatan income dia dan seterusnya. Nah itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah di daftar isi kita ada disebutkan di situ tentang masalah daftar isi dan mukaddimah sudah kita bahas tadi. Kemudian ada kesalahan dalam berdoa. Ini bab pertama yang dibahas dalam buku ini. Dan dalam kesalahan dalam berdoa ini, itu ada banyak poin-poinnya. Ya, ada banyak poin-poinnya. Seingat saya mungkin kalau di buku ini, saya sempat lihat sepintas ada kurang lebih 9 poin. Ya, di bab pertamanya, kesalahan dalam doa. Di situ ada pergi ke dukun dan tukang peramal, kemudian berziarah kubur dan sengaja melakukan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur, ada memulai ucapan salam kepada para wanita kafirah, kemudian ada jahil dan tidak tahu tentang urusan agama, ada meratapi dan berteriak ya, dan meraung-raung pada saat meninggalnya seseorang, serta memukul-mukul wajah, bahasa agama kita niyaha. Itu yang kelima. Yang keenam ada pergi ke negeri-negeri kafir tanpa ada kepentingan dengan alasan ya, yang tidak jelas secara syar'i. Kemudian yang ketujuh meminta dengan cara paksa agar suami ya menyiapkan segala macam fasilitas di saat suami tidak mampu. Di saat suami itu ada bahasan. Yang kedelapan mengejek dan menghina orang muslim atau muslimah. Yang kesembilan sebagian kaum wanita mendoakan diri mereka ditimpa keburukan ketika ada musibah. Nah 9 poin ini itu dibahas di satu bab. Jadi di daftar isi itu kesalahan dalam berdoa terisi 9 bahasan.
Jadi itu akan membutuhkan 9 pertemuan. Karena per satu poinnya kita akan bahas satu pertemuan. Ya. Begitu juga nanti di bab kedua, kesalahan yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam. Ini juga ada poin-poinnya. Kemudian kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias. Ini juga ada poin-poinnya. Kesalahan berkenaan dengan rumah tangga dan hubungan suami istri. Ada poin-poinnya. Kesalahan seputar pernikahan. Ini juga akan ada poin-poin bahasannya. Kemudian bab selanjutnya kesalahan seputar etika keluar rumah, bepergian jauh atau safar dan campur baur dengan laki-laki. Dan yang terakhir kesalahan-kesalahan umum. Kalau kita lihat di situ sampai kurang lebih halaman 50. Dari halaman 1 sampai halaman 50 bahasan kita. Berarti buku ini jangan dilihat tipisnya, tetapi bahasan sangat padat. Dan saya sudah bilang tadi metode kita, insya Allah ke depannya kalau pengajian berlanjut terus, semoga Allah sehatkan dan mudahkan kita, dipanjangkan umurnya di atas ketaatan insya Allah. Maka kita akan membedah satu persatu, perlahan-lahan, karena tujuannya pemahaman dan bukan penyelesaian buku. Seperti itu kurang lebih. Baik, kita insya Allah akan mulai dengan bab pertama, masalah kesalahan dalam berdoa. Di sini dirincikan oleh Syekh Jibrin, hafizahullah, 9 poin tadi yang sudah sempat kita singgung. Yang pertama sekali, pergi ke tukang sihir, dukun, dan tukang ramal. Pertanyaan sederhana dulu kita mulai, apa hubungannya antara bab, korelasinya apa antara kesalahan dalam doa dengan pergi ke dukun? Korelasinya ibu-ibu sekalian, karena dalam Islam kita kembali dulu ke tujuan asal dan awal serta pondasi kita diciptakan. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 ya. Di situ disebutkan surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, potongan ayatnya, tujuan kita ada di sini. Dan pegangi baik-baik ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan, mengadakan manusia dan jin serta kita ada di muka bumi ini kecuali untuk menyembahku, mengabdi kepadaku, tunduk kepadaku. Itu tujuannya. Ini dulu kita sepakati. Berarti kalau ada yang tanya, apakah saya ada di muka bumi ini untuk sholat? Jawabannya iya. Untuk puasa, iya. Untuk haji dan umroh, iya. Bakti sama orang tua, iya. Majelis ilmu, ya. Itu tujuan-tujuan utamanya. Makan, minum, tidur, kumpul sama teman-teman, ini pernak-perniknya. Boleh asal halal, gitu kan? Dan pelengkap saja. Jangan sampai kita sibuk dengan pernak-perniknya dan kita lupa tujuan utama. Gara-gara ngobrol sama teman-teman, sholatnya terbengkalai. Nah itu berarti kan dia meninggalkan tujuan utama, pergi kepada pernak-pernik. Padahal ngobrol sama teman-teman hukumnya mubah. Selama bukan haram yang dibicarakan. Tetapi tidak boleh sampai terbengkalai tujuan utama kita diciptakan. Kan gitu. Nah itu poin dulu. Nah salah satu bagian daripada ibadah dan patuh serta mengabdi kepada Allah adalah doa. Ya, bahkan kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kapan seseorang itu sudah terdorong dan termotivasi selalu mau berdoa kepada Tuhannya, berarti dia sudah punya pondasi dasar dalam ibadah. Doa itu kalau bahasa langsungnya adalah curhat ya kepada Allah. Komunikasi dengan Allah. Manja kepada Allah. Nah itu yang dimaksud dengan doa. Dan seorang penyair Arab mengatakan dalam susunan syairnya yang menarik, tapi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, janganlah kamu minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kamu tidak minta dia justru marah. Kalau kita minta sama manusia, sekali kita minta dikasih, 2 kali dikasih, 10 kali dikasih, tapi setelah itu mungkin dia marah. Kenapa orang ini minta terus, kan gitu. Tapi kalau Allah sebaliknya, kalau ibu tidak minta sama Allah, Allah justru marah. Makin sering kita minta, makin tamak tanda kutip kepada rahmat Allah, makin besar pahalanya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, tidak berdoa, justru Allah marah padanya. Justru Allah marah. Dan berdoa ini, ibu-ibu sekalian, dalam bab doa,
Berdoa agar nikmat Allah dipertahankan itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan ujian sedang datang dan minta solusinya. Saya ulangi ya. Berdoa di saat nikmat lagi ada agar nikmat itu dipertahankan itu jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya. Misalnya ibu lagi sehat, ibu bilang ya Allah pertahankan kesehatanku. Itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan ujian datang lalu minta solusi. Lagi sakit minta disembuhin. Jadi kalau kita kasih contoh, mana lebih afdal orang berdoa, minta agar kesehatan dipertahankan atau pada saat sakit minta sembuh? Maka yang pertama, minta kesehatan dipertahankan. Ibu lagi Allah bukain rezeki, minta agar diberikan keberkahan di rezeki itu, Allah berkahi, Allah tambah, Allah luaskan supaya tidak bangkrut, supaya tidak hilang. Itu lebih afdal dibandingkan nanti kalau sudah terlilit utang baru minta solusinya, walaupun dua-duanya boleh. Apa maknanya penyampaian saya ini? Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena banyak orang, ibu-ibu sekalian, mereka mau berdoa sama Allah sampai nangis-nangis, sampai ngerengek-ngerengek sama Allah di saat nanti ada musibah. Dia sakit nih. Yang pertama targetnya adalah dokter. Dokter pertama, dokter kedua. Nanti kalau dokter 30 dokter mentok nggak bisa sembuh baru sholat tahajud. Nah, gitu. Harusnya tahajud dulu, baru kemudian ke dokter. Gitu. Minta dulu sama Allah. Kenapa kita ibu-ibu sekalian disuruh berdoa dulu sebelum aktivitas? Coba perhatikan ya, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur ya, berdoa sebelum masuk kamar mandi, berdoa sebelum keluar rumah. Supaya kita minta dulu sama Allah, baru kemudian ya kita beraktivitas. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala terlibat dalam aktivitas kita itu. Bahkan ulama mengatakan ada sebuah hadis Nabi SAW yang mulia, mohonlah atau berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, kata Nabi SAW ya, segala sesuatunya sampai tali sendal kalian yang putus. Manja sama Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jalan, sendalnya putus talinya. Beliau angkat tangan ke langit disaksikan orang-orang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, sambil angkat tangan, ya Allah sendalku putus gantikanlah. Jadi saking mereka fahamnya makna doa itu. Mereka betul-betul menjadikan doa sebagai pondasi komunikasi mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Ibu harus belajar untuk membedakan mana konsultasi, mana curhat. Konsultasi boleh sama manusia dan hanya pada ahlinya. Ada permasalahan sama suami misalnya. Suami ucapin kalimat talak dalam kondisi emosi. Mau tanya hukumnya, datang ke seorang ustadz atau ustadzah, suami saya. Ini konsultasi ya. Maaf saya mau tanya, suami saya ucapin tolak dalam kondisi emosi, jatuh nggak? Itu namanya konsultasi. Curhat itu, ustadz maaf ya, saya mau cerita dulu. Dicerita panjang lebar. Minggu lalu saya tidak ada apa-apa dan 1 minggu ditarik cerita panjang lebar sampai terakhir cuma mau nanya apa jatuh tolak atau tidak suaminya. Ini curhat namanya. Tidak tepat curhat sama manusia. Curhat itu hanya kepada Allah. Itulah inti doa. Ya. Ibu ada masalah, wudu, sholat taubat 2 rakaat di sejadah ibu langsung berdoa sama Allah. Sampaikan semua apapun sama Allah. Tuangkan semua sama Allah SWT. Nah, itu namanya curhat. Itu hanya boleh kepada Allah. Jadi jangan sama manusia. Kalau kita curhat sama manusia, anggap di depan kita ini orang yang mencintai kita. Misalnya orang tua kita. Kita ada orang tua yang tidak cinta sama anaknya. Sebenarnya kalau kita sedang curhat pada orang tua kita sedang membebani mereka. Mereka jadi kepikiran gitu kan. Permasalahan rumah tangga kita, permasalahan kerjaan, kita bebani mereka. Dan itu berbahaya. Kalau sampai mereka kepikiran, kalau sampai mereka sakit karena itu, kita bisa masuk dalam bab durhaka khawatirnya gitu kan. Sementara kita disuruh bahagiakan orang tua, bukan suruh bebankan mereka. Kan begitu. Kalau yang kita komunikasi atau curhat depan mata kita ini, seseorang yang kita tidak tahu dia, atau musuh kita, maka dia punya poin celah yang bisa menyerang kita nanti. Lalu untuk apa curhat sama manusia? Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau kalau punya masalah apa saja, maka beliau langsung wudu, sujud. Kebetulan beliau kena tinggal di Mekah, sujud depan Ka'bah, tidak angkat kepalanya sampai semua sudah dituangkan. Ucapannya, ungkapan hati, semua ada di pikirannya, air mata semua netes untuk Tuhannya, selesai. Maka masalahnya selesai. Masalahnya akan
Selesai. Saya berikan gambaran dalam masalah ini. Kita masih di judul dulu ya. Supaya jelas di sini. Karena dari judul ini ada 9 bahasan poin ke depan. Ya. Ada satu orang dulu di kalangan salafus saleh. Tentu kisah seperti ini banyak, ribuan. Ya. Saya rasa salah satunya. Dalam satu kisah disebutkan, ada satu orang soleh dulu, dia pekerjaannya harian. Ya, ini waktu Musa dulu, ini masa klasik dulu, belum ada lampu penerangan kita sekarang, media. Orang itu kalau sudah tiba maghrib, apalagi isya, habis isya itu orang sudah tidur. Gelap, nggak ada pasar, di jalan orang tidak ada gitu ya. Kosong, sunyi. Dia kerja dan pendapatan harian kalau dia ada dapat, dia beli makanan, bawa pulang buat istri sama anaknya. Kisahnya satu hari dia pergi ke pasar, dia kerja tapi rupanya tidak, dia tawarkan jasa hari itu mau bekerja tapi tidak ada yang, dia tidak dapat lah pekerjaan. Pulang ke rumah malam-malam, istrinya tanya ada makanan, dia bilang tidak ada, hari ini saya tidak dapat pekerjaan. Lalu bagaimana, saya sama anak-anak belum makan. Dia bilang saya akan istirahat sebentar, habis itu saya coba keluar, siapa tahu kita dapat makanan. Saya pun lapar, belum makan dari tadi. Maka dia istirahat sebentar, di awal malam, mungkin sekarang kita jam 11 malam, ya, gelap sekali waktu itu, tidak ada orang yang seperti kita sekarang begadang karena ada penerangan segala macam. Maka dia keluar, dia tidak tahu harus kemana. Dia pergi ke masjid dekat rumahnya. Dia lewat, dia lihat ada masjid, ini tempat yang terbaik. Dia berhenti di situ, dia nyalain obor, waktu itu belum ada lampu, pakai obor. Dia wudhu, kemudian dia sholat taubat, lalu dia berdoa sama Tuhannya, berdua. Dia komunikasi, ya Allah engkau tahu aku belum makan sama anak dan istriku hari ini, aku tidak tahu harus kemana, berikanlah kami rezeki. Terus dia berdoa. Ada kejadian terjadi pada malam itu. Raja yang berkuasa di wilayah itu tidur dan mimpi buruk. Dia mimpi kematian, dia mimpi neraka. Bukan dia masuk neraka tapi dia mimpi. Dia takut, tiba-tiba dia bangun, dia takut jangan sampai ajalnya datang kemudian dia ya belum diampuni dosa-dosanya. Dalam kondisi dia takut, dia berkata antara dia sama Tuhannya, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Aku ingin menebus dosa-dosaku kalaupun ada dengan bersedekah dari hartaku ini. Diambil beberapa kantong isinya dinar emas. Ya kalau kita sekarang emas-emas batangan kecil ya, dibawa sama dia 2 kantong, kemudian dia naik kudanya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tolong pandulah kudaku ini menuju ke orang yang paling tepat untuk aku bantu malam ini sebagai bentuk penebusan dosa-dosaku dan aku sedekah di jalanmu. Subhanallah, kudanya berhenti di masjid yang ada orang miskin tadi itu. Di situ kisahnya, dia turun. Dia juga tidak tahu kenapa kudanya berhenti di situ. Dia turun, dia bilang, saya tidak tahu kuda ini kenapa berhenti di situ. Kemudian saya turun, saya masuk ke dalam masjid dan saya dengar ada orang sedang berkeluh kesah sama Allah, minta makanan karena belum makan. Ya. Ini terjadi seperti itu, kuasa Allah SWT. Setelah orang itu miskin berdoa, maka si raja ini mengatakan, saya sudah dengarkan tadi doa kamu. Saya pun malam ini ingin sekali bersedekah. Dan saya minta kepada Allah agar dipandu kepada orang yang paling tepat. Saya tidak tahu kenapa kuda saya terarahkan ke masjid ini dan saya temui Anda. Saya anggap Anda ini orang paling layak. Ambillah sedekah saya ini supaya saya dapat pahala dan juga bisa memenuhi kebutuhan Anda. Dan satu hal lagi, saya raja yang berkuasa di sini. Setiap saat ya bisa datang ke istana saya, ya tinggal sebutkan nama saya, maka saya akan izinkan masuk dan boleh sampaikan hajat apa saja. Karena yang pertemukan kita ini Allah. Maka yang kita ambil pelajaran, perjawaban dari orang miskin yang soleh ini. Apa yang dia bilang? Kalau seandainya saya punya hajat lagi, saya tidak akan datang kepada Anda. Tapi saya akan datang kepada Tuhan saya dan Tuhan Anda Allah yang telah mengutus Anda datang kepada saya malam ini. Bisa ditangkap pesannya? Itu inti doa. Manja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa, merengek sama dia. Apa saja. Selama ibu tidak melanggar sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat, misalnya siang dan malam kan gitu. Ibu nggak suka malam, ya Allah hilangkan malam, itu nggak mungkin. Kan bentrok sama sistem kan yang Allah sudah ciptakan. Ibu nggak suka laki-laki, hilangkan laki-laki ya Allah, kan nggak mungkin. Contoh, kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Tapi kalau tidak bentrok dengan sunnatullah, itu bisa saja. Nabi Zakaria alaihissalam itu menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Istrinya dalam kondisi mandul, nggak bisa punya anak. Nabi Zakaria, ini ibu bisa baca dalam surah Maryam, surah nomor 19 di 15 ayat pertamanya. Cerita tentang Nabi Zakaria ini. Dia terus berdoa kepada Allah, tidak henti-hentinya, 10 tahun pertama setelah menikah, 10 tahun kedua, terus begitu sampai 70 tahun dia berdoa. Dan di dalam Al-Quran digambarkan dalam surah Maryam itu, dan saya tidak akan putus asa hai Tuhanku untuk berdoa kepadamu.
tetap dia minta anak karena dasarnya fitrah manusia walaupun mandul di mata medis misalnya, tapi di hukum sistem Allah tidak melanggar. Karena asalnya kita diciptakan untuk populasi kan gitu. Maka dia minta terus sama Allah dan minta dari istrinya yang mandul. Subhanallah, Allah jadikan tanda-tanda kebesaran Allah di saat umur Nabi Zakaria 100 tahun, istrinya 90 tahun yang mandul, istrinya hamil dan melahirkan anak namanya Yahya. Yahya pun alaihissalam diangkat menjadi nabi. Dan Allah katakan dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Nah, itu kekuatan doa. Kalau yang sudah biasa ikutin di YouTube kami, di channel kami Khalid Basalamah Official, bisa cek kembali di playlistnya ya. Kalau diklik logo Khalid Basalamah itu, nanti ada beranda, ada video pendek, ada podcast, ada playlist. Kalau diklik playlist nanti dicari potongan ceramah tentang dahsyatnya doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah doa ini dan contoh-contohnya di antara kisah Nabi Zakaria tadi, kemudian ada kisah Nabi Ayub yang diuji sama Allah dengan penyakit 20 tahun tapi bersabar dan terus berdoa sama Allah ya. Kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali dengan doa-doa beliau yang mulia dan sekian banyak. Nah itu yang dimaksud dengan doa.